Ternyata ini alasannya kenapa pendapatan kita itu $0 atau pendapatan kita nggak naik-naik sampai beberapa hari. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi di channel Raffi Novi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik atau saran atau pengalaman untuk teman-teman semua bagi yang channel YouTube-nya baru dimonetisasi. Oh ya, saya ucapkan selamat juga ya untuk teman-teman semua karena channel YouTube-nya sudah berhasil dimonetisasi dan berhasil menjadi partner YouTube. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya kenapa sih akhir-akhir ini atau pada kesempatan kali ini banyak dari teman-teman semua yang bertanya, Bang, kenapa kok pendapatan saya tidak naik-naik atau istilahnya tidak masuk. Udah dari beberapa hari ini selalu $0. Jadi untuk traffic pendapatan itu tidak naik, teman-teman. Nah, maka di sini kita akan bahas tuntas dan kita akan memberikan solusinya gimana sih biar pendapatan kita itu naik lagi. Jadi kepada teman-teman semua juga jangan terlalu sedih ya, apalagi yang baru-baru dimonet ya, jangan putus asa lah, karena semua juga ada prosesnya. Bahwasanya tidak semua yang kita kejar selama ini nih tiba-tiba langsung meledak boom, itu tidak. Semua butuh proses ya teman-teman, juga butuh hal-hal yang perlu teman-teman lakukan atau yang hal-hal yang seharusnya teman-teman tidak lakukan. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas, karena termasuk saya sendiri juga mengalami hal tersebut, tapi gimana solusinya. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Cekidot. Oke teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita buka YouTube Studio kita dulu ya. Oke, kita bisa tahu juga. Nah, ini kebetulan YouTube Studio saya. Maaf ya, subscribernya masih dikit. Oh ya, kemudian kita udah masuk ke YouTube Studio, kemudian kita pilih analitik ya. Kita lihat, kita analisa juga. Nah, kemudian di sini untuk ringkasan ini yang seperti kita lihat ya teman-teman, untuk jumlah subscribernya itu sekian, waktu tonton sekian, penayang sekian, estimasi pendapatan sekian. Kemudian kita masuk ke pendapatan teman-teman. Nah, yang perlu kita lihat di sini kita amati. Jadi gini, kemarin channel saya dimonetisasi sekitar tanggal 6 Desember ya teman-teman. Nah, dari 6 Desember itu ada pemasukan. Ini pemasukannya sekitar 12.000. Nah, kemudian di tanggal pemasukan tanggal 6 Desember itu langsung masuk 5.676. kemudian di Desember 12.186. nah, kemudian di 8 Desember itu 5.382 rupiah. Kemudian di tanggal 19, nah ini benar-benar kemarin di tanggal 9 itu saya benar-benar menonton sendiri. Jadi saya menonton sendiri tuh di tanggal 9 teman-teman. Tanggal 9 saya tonton sendiri menggunakan PC, pakai banyak akun, kemudian satu jaringan lagi dengan polosnya, dan inilah hasilnya. Dari tanggal 9 Desember sampai 12 Desember hasilnya zong $0, tidak ada naik sama sekali. Ini pun ada satu cuma 35 ya, 35 perak nih, nggak tahu lagi ini berapa view dari 200. Cuma jadi gini teman-teman, mengapa pentingnya saya memberi tutorial seperti ini, karena ini kita tonton sendiri, padahal ini ada beberapa view yang masuk itu di luar kita tonton sendiri teman-teman.
Jadi ini disebut sebagai invalid traffic. Jadi istilahnya yang kita tonton itu sering berulang. Maksudnya dalam arti gini, akun yang untuk nonton channel kita itu berulang-ulang terus jadi mengakibatkan invalid traffic. Nah, kalau udah invalid traffic, ada penonton dari manapun, dari luar, dari ini, istilahnya memang penonton alami lah seandainya hari itu terjadi. Misalkan di tanggal 9 Desember nih teman-teman, misalkan saya udah nonton sendiri pakai akun dan istilahnya saya kena pelanggaran, jadi dalam kategori invalid traffic. Memang sih invalid traffic itu nggak nampak pelanggarannya teman, maksudnya nggak terlihat, tapi bukti nyatanya itu dolar itu nggak masuk sama sekali. Padahal di tanggal 9 itu memang benar-benar juga ada penonton yang dari luar atau istilahnya penonton alami yang hari itu nonton, karena saya ngamatin juga itu di analitiknya atau di datanya itu ada di tanggal 9, cuma bener-bener sama sekali nggak ada masuk. Ya ibaratnya nih lagi kena pelanggaran, kena flu lah ya. Jadi pada istilahnya, jadi kepada para teman-teman semua untuk YouTube, para teman-teman YouTuber semua, jadi usahakan setelah mulai jangan ditonton sendiri karena hasilnya bisa seperti ini. Nah, bayangin udah kita capek-capek ini, waktu itu pun saya langsung drop ya teman-teman, langsung down, langsung bingung ini mau nyari di mana, istilahnya caranya gimana. Kita coba searching waktu itu juga saya bingung, hasilnya pun masih bingung. Dan kemudian ada beberapa teman yang nyaranin, yang ngasih tahu agar channel YouTube-nya dibiarin dulu, jangan ditonton sendiri, biarkan penonton alami secara full ya teman-teman, penonton alami secara full yang istilahnya bisa dibilang ya tanpa robot lah ya, full untuk itu menonton channel kita secara sendirinya gitu loh. Biarlah istilahnya channel YouTube kita ini berjalan seiring air mengalir loh teman-teman, biarkanlah dia mengalir dengan sendirinya. Nah, ya udah, jadi istilahnya saya dengarkan nasihat teman saya dengan berbagai alasan dan segala macam, dan akhirnya benar. Mulai dari tanggal 13 tiba-tiba langsung boom, langsung ada pemasukan sekitar 193.000. Ini di tanggal 13. Saya pun nggak tahu ini dari mana, yang jelas memang waktu itu juga trafficnya lumayan ada kenaikan, cuma untuk kesininya itu ada keturunan lagi, dan istilahnya turun terus, habis itu naik dikit ini sampai tanggal 25 Desember kemarin. Jadi saya pun coba untuk berkonsultasi kepada teman saya, dan kata dia kalau untuk channel-channel yang baru dimonetasi biasanya memang seperti itu, jadi dia itu wajar naik turun, yang penting diusahakan jangan ditonton sendiri. Nah, kepada teman-teman semua nih, ya memang pas waktu sebelum dimonet ya, biasanya memang kalau ditonton sendiri itu masuk, karena saya termasuk juga ya, walaupun tidak banyak cuma pasti masuk. Nah, tapi kalau setelah dimonet itu berbeda cara untuk penonton. Enggaknya kalau setelah dimonet kan kita mengejar pendapatan, bukan mengejar jam tayang ya teman-teman. Jadi kalau sudah dimonet, alangkah baiknya teman-teman jangan tonton sendiri. Cuma apa yang harus teman-teman lakukan yaitu perbaiki konten teman-teman. Jadi kalau konten teman-teman diperbaiki, dibuat lebih menarik lagi, semaksimal mungkin, insya Allah pasti penonton akan datang dengan sendirinya. Misalkan nih, coba teman-teman buat konten yang lagi booming seperti sekarang gitulah, misalkan kita mungkin misalkan bagi yang kontennya ada lagu, mungkin bisa teman-teman buat cover lagu atau apa yang lagi booming sekarang. Nah, teman-teman buat, karena itu salah satu cara agar view itu bisa datang dengan sendirinya. Kemudian untuk misalkan kayak explore tempat gitu kan,
Nah, cari konten yang sedang booming gitu. Nah, kemudian siapa tahu nih dengan konten yang sedang booming tersebut, misalkan di tempat mana si A di sini, sama tempatnya si lo gitu, kemudian dicari lagi kan sama tetangganya atau misalkan kawannya, dikasih tuh sana tempatnya asik lo, memang tempatnya seperti apa, kan penasaran kan tempatnya asik itu seperti apa. Nah teman-teman pastikan ada nggak ini video yang ngevlog di sana, atau misalkan ada nggak review tentang sana, bisa ditunjukin. Nah ini lo ini, nah dia istilahnya jadi gitu, dari mulut ke mulut, informasi-informasi kan, jadi konten kita itu bisa naik sendiri. Jadi teman-teman nggak usah sedih apabila yang channelnya sudah ini ya, sudah terlanjur kena invalid traffic, atau istilahnya sudah terlanjur pendapatannya tidak masuk untuk sementara saat ini ya. Teman-teman nggak usah sedih, pendapatan itu pasti akan masuk. Ya mungkin yang pas hari itu kena pelanggaran, mungkin hari itu bisa saja nggak masuk, cuma karena kita udah tahu kan kesalahan kita apa, jadi teman-teman jangan diulangi lagi, diusahakan, biarkan nanti semua berjalan apa adanya, biarkan semua mengalirkan apa adanya gitu. Insya Allah ibaratnya kalau usaha tidak akan membohongin hasil lah. Jadi kepada teman-teman yang khususnya para konten kreator, buatlah konten-konten yang lebih sangat menarik agar konten teman-teman pas waktu sehabis dimonetisasi itu bisa stabil. Karena apa? Mungkin kalau waktu sebelum dimonetisasi mungkin banyak dari video kita akan direkomendasikan oleh YouTube, jadi ditonton banyak orang karena misalkan video kita itu termasuk cukup bagus itu kan, terus dia akan direkomendasikan karena setelah direkomendasikan sama YouTube, video tersebut kan keluar iklannya. Tapi bukan berarti setelah dimonetisasi video tersebut yang awalnya direkomendasikan itu direkomendasikan lagi, tidak teman-teman, karena iklan yang muncul di video kita setelah kita dimonetisasi itu sudah pembagian hasil. Jadi pihak YouTube pun nggak sembarangan untuk merekomendasikan video gitu. Kalau mungkin sebelum dimonetisasi, pihak YouTube akan mungkin lebih banyak merekomendasikan video kita untuk misalkan disebar atau istilahnya muncul di beranda-beranda orang lain lah, selain beranda YouTube orang lain. Itu sebelum dimonetisasi. Tapi setelah dimonetisasi, apalagi baru-baru mungkin jarak seminggu 2 minggu, itu paling kemungkinan besar teman-teman video kita bakal drop, view kita bakal anjlok. Mungkin bisa saja satu hari itu nggak ada, istilahnya channel kita itu nggak ada yang nonton. Tapi teman-teman harus sabar, tenang aja, ini baru permulaan. Jadi tidak usah gelisah, risau, atau stres. Mungkin banyak yang teman-teman saya berkata udah capek-capek ngumpulin subscriber, udah capek-capek edit video, udah pusing-pusing bikin cara buat konten, sekarang ngejar jam tayang udah dapat email dari pihak YouTube bahwasanya mengatakan selamat, channel Anda berhasil diterima di program partner YouTube. Setelah diterima ternyata penghasilan nggak ada. Tenang aja teman, ini kan baru permulaan, jadi beratnya semua butuh proses. Jadi teman-teman kalau mengalami hal seperti ini jangan down, tapi jadikan ini sebagai pelajaran buat kita. Berarti kita perlu melakukan hal yang lebih lagi agar channel kita itu lebih bermutu, berkualitas, dan bermanfaat, dan disukai banyak orang-orang. Seperti itu teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung istilahnya kenapa dolarnya tidak naik, pendapatannya nol sampai beberapa hari, jangan intinya jangan risau, jangan down, jangan stres. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Mari kita selalu berjuang dengan doa, ikhtiar, dengan doa, berusaha,
dan minta restu kepada kedua orang tua terutama kepada ibu. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya. Oke, sampai di sini dan selamat beraktivitas. Nah teman-teman, gimana, udah paham kan gimana cara mengakalinya atau gimana cara mengatasi hal tersebut? Dari yang sudah saya sampaikan bahwasanya kita ini sangat harus benar-benar hati-hati terhadap channel YouTube kita, apalagi istilahnya mungkin dari sebelumnya kita sebelum monetisasi sering kita tonton sendiri, nah ibaratnya untuk mengejar jam tayang. Tapi setelah kita monetisasi itu sangat berbeda teman-teman. Jadi teman-teman semuanya itu harus benar-benar berhati-hati. Seandainya memang VPN ya harus inilah untuk belajar lagi ya gimana cara yang bagus, cara yang benar. Tapi saya sarankan biarlah semuanya berjalan apa adanya. Yang penting buat kita adalah gimana cara kita membuat konten yang bagus, atau konten yang banyak diminati orang, atau konten banyak yang dicari, atau yang lebih menariknya. Gimana lah caranya agar istilahnya konten kita banyak ditonton, agar view kita bertambah banyak, terutama juga untuk subscribernya bertambah banyak. Karena otomatis kalau subscriber kita banyak secara murni itu juga akan menambahkan view kita apabila pada saat kita mengupload video. Jadi bagi teman-teman semua yang sudah terlanjur setelah monetisasi channelnya kita tonton sendiri, terus ibaratnya mungkin ada kebocoran data atau gimana, jangan risau, jangan sedih, jangan putus asa. Yang penting teman-teman perbaiki semuanya, biarkan saja semuanya berjalan apa adanya, dan jangan tonton sendiri, biarlah view berdatangan seiring waktu alaminya. Jadi agar channel teman-teman nanti juga dia akan alami traffic, pendapatannya akan naik sendiri. Oke, apabila dari teman-teman semua ada yang mau dipertanyakan atau masih bingung dengan apa yang saya sampaikan di video kali ini, mungkin teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau tidak ada halangan akan saya bantu jawab, dan mudah-mudahan juga selalu teman-teman diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.